Kalian sudah pasti tahu klasemen sementara 10 besar pemimpin korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PT Pertamina menduduki puncak klasemen sementara sebesar 968,5 triliun. Bangsa Indonesia, bangsa kita saat ini lagi dilanda bencana besar. Bukan bencana alam, bukan banjir, bukan longsor, bahkan bukan tsunami. Tapi bencana ini adalah merajalenanya koruptor di semua lini pemerintahan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Kita tahu akhir-akhir ini sudah beredar di beberapa media sosial pemberitahuan klasemen sementara 10 besar koruptor yang ada di Indonesia. Untuk saat ini yang memimpin koruptor paling atas adalah PT Pertamina, yaitu sebanyak 968,5 triliun. Ini bukan nominal yang sedikit. Jika nominal ini dibagi kurang lebih 285 juta jumlah penduduk Indonesia, maka seluruh penduduk Indonesia, baik yang kecil, yang remaja, yang dewasa, yang tua, yang kaya, yang miskin, mereka akan mendapatkan kurang lebih 3 juta jika dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi ini sudah terjadi. Bagaimana lagi? Kita berharap semoga fenomena ini tidak terjadi lagi di pemerintahan kita berikutnya. Ada 3 catatan seputar dunia korupsi yang ada di bangsa kita Indonesia saat ini. Yang pertama adalah korupsi itu dilakukan bukan oleh orang yang tidak berpendidikan, bukan oleh orang yang hanya pendidikannya lulus SD, SMP, atau bahkan SMA. Tapi korupsi yang ada di negara kita, bangsa kita saat ini adalah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang memiliki pendidikan tinggi, pengetahuan tinggi, jabatannya tinggi, tapi minim dan rendah imannya. Ini kenapa? Karena pengetahuan, ilmu, dan jabatan yang mereka miliki hanya untuk mereka sendiri. Bahkan bisa merugikan mereka sendiri ketika mereka berkorupsi. Bahkan bisa merugikan bangsa, negara, dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki tidak dilandasi iman. Sehingga pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki bukan memberikan manfaat, tapi memberikan mudarat pada diri mereka sendiri, bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dah. Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi tidak menambah keimanan dan hidayahnya, maka ilmu pengetahuan itu tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah, melainkan ilmunya membuat dia lebih jauh daripada Allah, yaitu mereka melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau beberapa kejahatan-kejahatan yang lain. Ingat, ilmu yang kita miliki jika tidak dilandasi dengan iman, maka ilmu itu akan membahayakan diri kita, bahkan membahayakan orang banyak. Yang kedua, tentang fenomena koruptor yang ditangkap di Indonesia ini adalah kita masih harus bersyukur bahwa ketika banyaknya pejabat-pejabat yang ada di Indonesia melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kita masih bersyukur ada 1, 2, sampai 3 orang pejabat yang baik, pejabat yang peduli, pejabat yang tidak melakukan KKN. Sehingga para pejabat, terutama penegak hukum, mereka dengan lantang dan berani menangkap, menegur, bahkan memvonis mereka lalu dipenjarakan sesuai dengan kejahatan atau korupsi yang sudah mereka lakukan. Para netizen dan kita semua, ayo kita berharap semoga banyaknya pejabat yang koruptor, banyaknya pejabat yang sewenang-wenang terhadap jabatannya. Kita berdoa semoga masih ada pejabat 1, 2, 3 orang, 1, 2, 3 orang yang baik. Lalu orang yang baik ini akan menegakkan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Terutama kita berterima kasih dan berharap Bapak Presiden Prabowo betul-betul tegas, betul-betul adil menangkap para koruptor, agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan. Catatan yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan berperilaku baik seharusnya memiliki kepedulian, bukan hanya ilmu dan kebaikannya saja untuk dirinya, untuk keluarganya,
tapi dia harus memiliki kepedulian kepada lingkungan, bangsa, negara, masyarakat, dan agama. Karena ilmu dan kebaikan tidak cukup ketika kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama, tidak memiliki kepedulian terhadap bangsa, tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Orang yang baik, jujur, berpengalaman, tapi dia tidak punya kepedulian, berarti diamnya dia sama dengan memberikan kesempatan kepada orang yang tidak baik, kepada orang yang koruptor, kepada orang yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak baik kepada bangsa kita. Oleh karena itu, kita mengajak, ayolah orang baik, ayolah orang pintar, buka hati kalian semua untuk memiliki kepedulian kepada bangsa kita, kepedulian kepada masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau kalian diam, kalian punya ilmu, kalian punya kebaikan, lalu kalian diam, sama dengan kalian memberikan kesempatan kepada mereka untuk koruptor. Korupsi itu bukan hanya terjadi adanya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik, tidak pedulinya orang yang punya ilmu pengetahuan, tidak pedulinya orang yang baik, tidak pedulinya orang adil. Ayo kita bersama-sama peduli terhadap bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Dimulai dari diri kita sendiri menuju Indonesia Emas tahun 2045. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.